Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu akbar. Semoga Bapak doakan kepada kalian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pesantren kilat yang ketiga ini, Bapak ingin melanjutkan materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa anakku? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba masih ingat gak pertemuan yang pertama kita pesantren kilat, bahwa umat Islam itu harus meyakini 6 hal yang disebut dengan rukun iman. Masih ingat? Coba sebutkan rukun iman dari 1 sampai 6 ada apa aja? Ya, 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir anak-anakku sekalian. Nah, jadi beriman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman yang pinter. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Ya, termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Apa sih arti iman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat adalah kita mempercayai dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi, beriman kepada malaikat adalah kita meyakini, mempercayai bahwa malaikat adalah termasuk salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia dan jin. Mengapa? Karena ketika dilihat dari proses pembuatannya, kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, cahaya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat. Dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Itu salah satu sifat yang pertama, bahwa malaikat terbuat dari nur, cahaya. Lalu kemudian perbedaan antara manusia
jin, malaikat. Kalau manusia itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan hawa nafsu. Sedangkan jin juga sama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan hawa nafsu. Sedangkan malaikat dia tidak diberikan oleh Allah akal dan hawa nafsu. Dari pemberian Allah tersebut, akal dan nafsu ini terjadilah perbedaan sifat. Kalau malaikat, karena dia tidak memiliki akal dan hawa nafsu, maka dia benar-benar senantiasa taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jin dan manusia, karena dia diberikan akal dan hawa nafsu, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang kafir atau ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia, jin yang dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia, jin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya lebih rendah dari hewan atau binatang ternak. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih rendah lagi daripada hewan ternak. Wa iyyakum naudzubillah. Anak-anakku semuanya, semoga kita berlindung pada Allah dari derajat serendah-rendahnya manusia. Lalu anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa tugas dan perintah. Allah menciptakan malaikat itu tidak terbatas jumlahnya, tidak terhitung nominalnya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim disuruh mengetahui minimal 10 malaikat yang wajib kita ketahui nama dan tugas-tugasnya. Saya ulangi lagi, kita sebagai seorang muslim harus mengetahui 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam disebut juga Rohul Amin. Apa Rohul Amin? Disebut sebagai panglimanya, pemimpinnya para malaikat. Dia yang mengetahui semua malaikat-malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam, dia bertugas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah, yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul sebelum dia mengajarkan kepada umat manusia tentang agama Islam, terlebih dahulu Allah perintahkan malaikat utusannya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Baru kemudian dari nabi dan rasul dijelaskan, diterangkan kepada umat manusia. Yang pertama malaikat apa nak? Malaikat Jibril alaihi
salam. Lalu yang kedua adalah malaikat Mikail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat Mikail alaihi salam untuk senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku, mumpung sekarang bulan Ramadan, yuk Bapak mengajak kepada kalian, nantiasa kita mulai pagi ini dengan bersedekah, berinfak, beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat kepada setiap manusia, yang dimana tugas malaikat tersebut yang pertama Allah tugaskan untuk mendoakan setiap manusia yang dia bersedekah di pagi hari. Semoga kita yang tadi sedekah di pagi hari, berinfak, Allah sudah didoakan juga oleh malaikat agar diri kita senantiasa sehat, insya Allah. Lalu ada lagi malaikat yang kedua, dia bertugas untuk mendoakan kepada umat manusia yang ketika di pagi hari itu dia bakhil, dia pelit, apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan keburukan, kejelekan terhadap orang tersebut. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dari doa malaikat yang jelek kepada kita. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah itu tidak hanya uang. Berinfak, bersedekah itu bisa kita senyum terhadap saudara kita, kepada tetangga kita, mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim, kepada tetangga kita, membantu orang tua di rumah, membantu kakak kita, membantu adik kita, taat kepada guru, taat terhadap kepada orang tua, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Oleh karena itu, ayo Bapak mengajak bagi anak-anak yang belum berbakti pada orang tua, ini kesempatan mumpung masih pagi. Yuk kita berbakti pada kedua orang tua. Tanya sama orang tuanya mau apa. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Lalu yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dia bertugas, berfungsi untuk meniupkan sangkakala, meniupkan trompet. Dan ketika ditiupkan trompet, ada 2 tiupan yang akan dilakukan oleh malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Tiupan trompet yang pertama ketika ditiupkan, maka seluruh alam semesta beserta isinya hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat darinya. Lalu kemudian Allah tugaskan kembali malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, sehingga seluruh makhluk ciptaan Allah hidupkan dan bangkitkan kembali. Itu adalah tugas dari malaikat Israfil, meniupkan sangkakala atau trompet. Lalu yang keempat, ada namanya malaikat maut
atau biasa disebut kalian kenalnya dengan malaikat Israel. Apa tugasnya? Dia bertugas dan berfungsi untuk mencabut nyawa setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan perlu diingat anak-anakku semuanya, kullu maut sakarat. Setiap yang namanya kematian itu ada namanya sakaratul maut, detik-detik kematian. Mungkin anak-anak pernah melihat di rumahnya mungkin atau di masjidnya ketika sedang memotong ayam atau memotong kambing atau memotong sapi, sebelum dia wafat mati maka dia meronta-ronta. Itu namanya sakaratul, detik-detik kematian. Dan ketahuilah anak-anakku semuanya bahwa sakaratul maut setiap manusia itu berbeda-beda. Bahkan Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kita percaya dan yakin Nabi Muhammad adalah maksum, terpelihara dari dosa. Dia sebutkan dalam sebuah hadis bagaimana rasanya sakratul maut, detik-detik kematian dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, sakratul maut itu seperti bagaikan ditusuk 1000 pedang. Masya Allah, bagaimana rasanya nak ya, ditusuk 1000 pedang seluruh badan kita. Satu pedang saja ketika tusukkan kepala, sakitnya bukan main, apalagi 1000 pedang. Itu sakratul mautnya seorang Rasul, seorang Nabi yang taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang sholatnya masih bolong-bolong, yang suka durhaka sama orang tua, yang suka mencuri, ngambil barang orang lain, yang suka, Masya Allah, banyak perbuatan maksiat dosa. Lebih lagi dahsyatnya dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kalian mungkin pernah bagaimana merasakan ketusuk paku atau beling ketika mengenai salah satu badan kalian. Coba kalian pikirkan ya, ketika dicabut pakunya, ketika dicabut belingnya, gimana rasanya? Sakit sekali pasti. Nah, ini yang dicabut ada ruh yang menempel di jasad kita. Ketika ruh itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Israel mencabutnya secara pelan-pelan sehingga dia wafat, meninggal dunia. Akan tetapi ketika makhluk tersebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya bolong-bolong, durhaka sama orang tua, berbohong kepada orang tua, melawan terhadap guru dan sebagainya, maka ditarik ruhnya itu keluar dengan paksa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya. Makanya kata Rasulullah, kematian beliau bagaikan ditusuk 1000 pedang. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari sebelum kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, kita bertobat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kelima adalah malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir Allah tugaskan untuk menanyai manusia di alam kubur. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, diantarkan jasad kita oleh orang-orang yang membawa kita
ketika mereka pergi meninggalkan kita, maka di alam kubur datanglah dua malaikat. Dalam sebuah hadis yang sahih, malaikat Munkar dan Nakir ditanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Ma kitabuka? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Dan ma kitabuka? Apa kitabmu?" Jika kita bisa menjawabnya dengan lancar, Allahu Rabbi, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Ad-dinul Islam, agamaku, Al-Quran, kitabku, maka alhamdulillah kita mendapatkan nikmat kubur. Tetapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka siap-siap kita akan mendapatkan namanya azab, siksaan di alam kubur yang begitu mengerikan. Ketika kita tanya, "Ma rabbuka?" La adri, saya nggak tahu. Maka disiap-siaplah, dihantamkanlah palu kepalanya, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan kalau palu malaikat tersebut Munkar dan Nakir mengenai gunung, maka hancurlah gunung tersebut. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari azab siksa kubur. Lalu Pak, enak dong karena ada bocorannya. Berarti kita catat aja Pak di alam kubur ya, di kuburan ya. Ma rabbuka berarti Allah, ma nabiyuka Nabi Muhammad, ma kitabuka Al-Quran. Begitu ya Pak? Enggak begitu. Ketika nanti kita tanya sama malaikat Munkar dan Nakir, Allah kunci seluruh anggota badan kita. Yang berbicara, mulut kita dikunci, yang berbicara ada seluruh amal perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun." Pada suatu nanti, pada hari yang kemudian, yaitu di alam kubur, Allah tutup rapat-rapat mulut kita. Kenapa? Karena Allah tahu kalau mulut kita, lidah kita suka bohong. Allah kunci. Lalu siapa saksinya? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi, seluruh panca indera kita akan bersaksi, seluruh amal perbuatan kita akan menjadi saksi bagaimana kita semasa hidup kita. Anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ada malaikat Raqib wa Atid. Raqibun Atid, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Allah SWT menugaskan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib disuruh untuk mencatat seluruh amal kebaikan manusia. Dan sebaliknya, malaikat Atid bertugas untuk mencatat seluruh amal kejelekan umat manusia. Jadi anak-anakku hati-hati. Ketika kita berbuat kejahatan, niatnya gak bagus, Allah sudah berikan dua malaikat kepada kita. Sebelah kanan kita ada malaikat Raqib yang siap mencatat amal kebaikan kita. Di sebelah kiri kita ada malaikat Atid yang senantiasa mencatat keburukan dan kejelekan kita. Jadi kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang ke-9 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Nanti fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang nanti ditimbang amal kebaikannya itu lebih banyak, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Di surga nanti
ada malaikat yang dia standby, ya, menyambut kedatangan kita, yaitu malaikat Ridwan alaihi salam, dengan muka yang sukacita, sopan, ramah, fisiknya bagus, bersih, indah sekali kita melihat wajahnya. Itu malaikat Ridwan. Yang terakhir ada malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Jadi kalau kita nanti nauzubillah ketika ditimbang amal kebaikan kita dengan amal buruk kita, ketika amal buruk kita yang lebih berat, maka kita siap-siap akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Dan di situ sudah ada malaikat yang bernama malaikat Malik dengan perawakan yang kejam, bengis, galak, yang tidak ada muka senyum-senyumnya, siap menarik dengan keras para penghuni neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali lagi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab terakhir, yaitu tugas. Tolong dengarkan baik-baik ya tugasnya. 1, coba kalian nanti buat tutorial video, kalian sebutkan 10 malaikat beserta artinya. Itu tugasnya. Sebutkan 10 malaikat beserta artinya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.